Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua dari kita pernah mengucapkan ta'awudz, yaitu ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan saya yakin semuanya sudah hafal. Dan kalau ditanya tentang artinya sekilas, mungkin banyak yang sudah tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan atau setan yang terkutuk. Tapi, sudahkah kita menyelami makna dari kalimat yang mulia ini? Kemudian, sudahkah kita mengetahui kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan kepadanya? Apakah setan adalah makhluk yang kuat sehingga kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang setan makhluk yang lemah, kenapa kita perlu minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah insya Allah akan sedikit kita kupas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Pertanyaan pertama tentunya adalah, kenapa kita minta perlindungan sama Allah? Apakah setan adalah sosok makhluk yang begitu kuat sehingga kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah? Kalau memang setan itu makhluk yang lemah, ya, terus kenapa kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita saja? Kalau misalnya Anda, na'udzubillah min dzalik, dirampok misalnya. Anda misalnya dirampok oleh 10 perampok. Yang mana 10 perampok itu adalah orang yang kuat-kuat. Saya yakin saat itu Anda perlu bantuan. Anda perlu meminta pertolongan kepada orang lain untuk menghadapi 10 perampok yang kuat-kuat tersebut. Namun, sekarang kalau misalnya ada perampok datang kepada Anda, dia orangnya kurus, lemah, bahkan mungkin anak kecil lah katakanlah. Dia anak kecil, dia akan merampok Anda. Anda tidak perlu bantuan sama orang lain. Karena Anda merasa bisa menangani perampok itu sendiri. Setan adalah makhluk yang lemah. Silahkan Anda baca dalam Al-Quran surat An-Nisa. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi sejatinya setan adalah makhluk yang lemah. Setan adalah makhluk yang lemah. Terus kenapa kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi makhluk yang lemah tersebut? Apakah kita tidak cukup dengan kekuatan yang kita miliki sendiri? Mengapa kita perlu minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia juga makhluk yang lemah. Makanya dalam Al-Quran surat An-Nisa juga, ini menarik ya. Surat An-Nisa juga di ayat yang berbeda, yaitu ayat ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Berarti setan lemah, manusia jadi lemah. Berarti sekarang lemah versus lemah. Kalau lemah ketemu sama lemah, siapa yang menang? Yang jadi pertanyaan, siapa yang menang? Yang menang adalah yang minta pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang lainnya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalian sedang diganggu oleh setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innahu sami'un alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha kuat.
Supaya kita menang melawan setan, kita harus minta perlindungan dan pertolongan serta bantuan dari zat yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita diperintahkan untuk beristiazah. Maka jangan sampai di antara kita terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mentang-mentang ana udah sholat 5 waktu dengan rajin, ana sudah berzikir, ana sudah berpuasa, ana sudah berhaji, tidak mungkin setan akan menang melawan saya. Ini semuanya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Makanya Nabi SAW di antara doa yang sering beliau ucapkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan doa ini atau hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, wahai Allah. Aku mengharapkan kasih sayangmu, wahai Allah. Kemudian kata Nabi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun cuma hanya sekedar sekejap mata. Sekejap mata itu berapa sih? Sekejap mata. 1 detik. Atau bahkan kurang dari itu. Nabi kita SAW tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan dirinya sendiri saja. Karena apa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Seandainya Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan sosok makhluk yang paling bertakwa, keimanannya paling unggul, ketakwaannya paling tinggi di antara sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, saja mengakui kelemahan dirinya. Kenapa kita tidak seperti itu, wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati? Maka mari kita berusaha untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya sekedar di lisan kita, tapi kita masukkan ke dalam hati kita. Kita meyakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah insan yang fakir, yang membutuhkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita senantiasa menggantungkan nasib kita, urusan kita, kepentingan kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakkallah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggantungkan diri kita, untuk menggantungkan nasib kita kepada yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Kata para ulama, di sini ada 3 jenis yang tidak boleh kita menggantungkan diri kepada mereka. Yang pertama benda mati. Yang pertama benda mati. Yang memang jelas-jelas dia itu mati. Batu, keris, jimat, kemudian berhala, ya, patung dan seterusnya. Benda mati. Ini yang pertama. Kita nggak boleh menggantungkan diri kepada benda mati. Atau misalnya yang kedua selain benda mati adalah makhluk hidup. Ya. Makhluk hidup yang akan mati. Ya. Jangan kita menggantungkan diri kepada makhluk hidup yang akan mati. Karena mereka suatu saat nanti akan hilang. Mereka suatu saat nanti akan tidak ada di muka bumi ini. Ini makhluk hidup yang mati. Yang akan mati siapa? Ya manusia. Ya. Jin, setan dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah makhluk hidup yang sudah mati. Siapa itu? Ya mereka lah yang ada di kuburan. Ya. Mereka lah yang ada di kuburan. Jangan kita gantungkan diri kita kepada mereka. Tapi gantungkanlah seluruh urusan kita. Mohonlah perlindungan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy yang maha hidup, Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.